Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nisa Salsabila Agustina dari B23 Akuntansi. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu mata perkuliahan akuntansi keuangan menengah. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu laporan keuangan yang sangat penting, yaitu laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang arus kas yang masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Kenapa sih penting? Karena laporan arus kas itu bisa membantu perusahaan memahami likuiditasnya serta bagaimana mereka menghasilkan dan menggunakan kas. Nah, sebelumnya itu kita akan membahas dulu pengertian dari laporan arus kas tersebut. Nah, laporan arus kas itu apa? Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya yaitu adalah untuk membentuk informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta bagaimana menggunakan kas tersebut dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini penting untuk mengevaluasi apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang saya akan bahas yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis arus kas. Nah, ada 3 jenis-jenis arus kas yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu ada arus kas aktivitas atau arus kas dari aktivitas operasi. Nah, apa nih artinya? Arus kas yang terkait langsung dengan kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan kas dari pelanggan ataupun pembayaran kas untuk biaya operasional. Contohnya itu pembayaran kas kepada pemasok atau penerimaan kas dari hasil penjualan. Yang kedua yaitu ada yang disebut dengan arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini adalah arus kas yang berkaitan dengan perubahan pada aset jangka panjang. Nah, selain itu juga perusahaan seperti pembelian ataupun penjualan seperti pabrik, properti, dan peralatan yang lainnya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu ada arus kas aktivitas pendanaan. Nah, ini mencakup beberapa arus kas yang berhubungan dengan perubahan struktur pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham ataupun utang. Contoh penerimaan kas dari penerbitan saham dan atau pembayaran utang. Nah, yang saya akan bahas selanjutnya yaitu cara penyusunan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu disusun dengan 2 cara, ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini melaporkan secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas, misalnya penerimaan kas dari pelanggan ataupun pembayaran kas untuk gaji. Namun metode ini jarang digunakan karena lebih kompleks. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung. Metode ini mulai dari laba bersih, perusahaan akan kemudian penyesuaian perubahan non-kas seperti depresiasi, perubahan aset, kewajiban lancar dan lainnya. Ini adalah metode yang lebih umum digunakan praktik akuntansi. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai contoh soal laporan arus kas secara singkatnya. Nah, mari kita lihat contoh soal sederhana untuk memperjelas cara menyusun laporan arus kas. Misalnya, perusahaan itu memiliki laba bersih sebesar 100 juta, melakukan depresiasi sebesar 20 juta, dan ada penurunan piutang sebesar 30 juta. Dengan menggunakan metode tidak langsung, kita mulai dengan laba bersih 100 juta, kemudian menambahkan depresiasi dan perubahan aset. Jadi laporan arus kas aktivitas operasi adalah tadi 500 juta ditambah 20 juta ditambah 30 juta menjadi 150 juta. Dengan demikian, arus kas dari aktivitas operasional atau operasi perusahaan A adalah sekitar 150 juta. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai laporan arus kas. Laporan ini tuh sangat berguna bagi perusahaan untuk mengelola kas mereka, sehingga memastikan keberlangsungan operasional ataupun operasional perusahaan.
Terima kasih juga bagi yang telah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan mohon maaf masih banyak kekurangan dari video ini. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Mungkin cukup sekian video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.